Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan sio kelinci di tahun 2024 naga kayu. Nah, langsung aja ya mungkin sembari saya siapin kartunya, saya juga ingin info. Jangan lupa untuk follow akun ini dan like video ini kalau misalnya nanti kamu ngerasa terbantu. Dan kalau misalnya kamu ingin mengetahui peruntungan sio kamu secara spesifik untuk kamu sendiri atau ingin berkonsultasi, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga di video ini, oke? Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya kalian ngedengerin suara kayak ada bisik dikit di belakang soalnya hujan. Jadi langsung aja yang pertama untuk aspek dari segi asmara yang jomblo ya. Di sini ada kartu Five of Swords, terus juga ada kartu King of Pentacles, dan ada kartu Four of Swords. Itu untuk sio kelinci ya, yang jomblo dulu. Bawahnya juga ada kartu The Death. Sebentar, tak bukain dulu ya, satu-satu. Jadi to the point-nya adalah kayaknya untuk yang sio kelinci di awal tahun banyak yang sudah melepaskan pasangan kalian yang sepertinya nggak baik buat kamu atau toksik, atau beberapa mungkin ada yang kehilangan tanda kutip beneran kehilangan, nggak ada mungkin, atau emang putus. Di sini kalaupun yang putus, di sini nyebelinnya adalah yang jomblo ternyata doi udah ada pasangan lain gitu. Nah, beberapa di antara kalian di pertengahan tahun di sini harus hati-hati. Kenapa? Sio kelinci harus hati-hati lagi yang jomblo. Sebab yang di awal tahun kamu lepas, yang kamu abaikan, ada indikasi dia balik lagi. Dan kayak, aku masih cinta sama kamu, masih ada ketertarikan, atau nggak PDKT-in kamu lagi yang tadinya udah nge-ghosting balik lagi. Sebaiknya jangan deh, lepasin aja. Soalnya di sini ada indikasi dia mempermainkan kamu saja, nggak bener-bener ada rasa sama kamu. Hati-hati di sini ya. Dan di sini juga ada kartu Four of Swords. Ujung-ujungnya di akhir tahun juga masih kayak nggak memutuskan dekat dengan siapa-siapa juga banyak di antara kalian. Walaupun di sini kalian dekat banyak orang, banyak bertemu dengan orang baru, tetap aja masih memilih sendiri. Bahkan tidak sedikit di antara kalian yang merasa kayak capek, lelah, kayak nggak ketemu orang yang pas-pas mulu. Kalau kamu sudah merasakan ke titik ini, jangan dipaksain. Kalau kamu ngerasa nggak sanggup, ngerasa kayak, wah kok nggak ada yang bener ya, please jangan dipaksain. Kalau emang ketemunya orang yang nggak tepat, yang ada nanti kalau kamu paksain, tambah bikin kamu stres. Kayak gitu. Jadi kayaknya peruntungannya untuk yang sio kelinci juga lagi agak kurang bagus sih untuk asmaranya. Bahkan tidak jarang sio kelinci yang akhirnya mulai masa bodoh di pertengahan tahun banyak juga kok yang akhirnya mencoba untuk udahlah gue fokus aja di karir, nyari duit, lagi fokus ke sono kayak gitu. Nah terus berikutnya kalau dari segi asmaranya yang berpasangan ya, coba kita lihat. Yang tadi itu yang jomblo ya, sekarang yang berpasangan. Di awal tahun hubunganmu sama pasangan aman-aman aja, baik-baik aja, rezeki ngalir, masuk, nggak ada masalah, tetap bisa ya dijalanin lah ya. Terus kayak fokus sama tujuan masing-masing, masih akrab, masih kompak kalau aku lihat. Bahkan kalian berdua kayak saking kompaknya ada waktu untuk istirahat bareng, jajan, ngedate bareng sama keluarga, sama pasangan, sama anak kayak gitu. Tapi di pertengahan tahun baru tuh mulai ada semacam kerikil yang menyebabkan kamu sama pasangan harus kayak mengubah strategi kalian untuk mencari nafkah atau menyelesaikan masalah. Ada sih masalah
apalagi ini di punggungnya yang si prianya nih, sayapnya nih kayak banyak banget ya bebannya. Apalagi ini juga ada burung lain, artinya entah kamu atau pasangan kayak punya tanggung jawab yang cukup berat, sehingga di sini kayak alpakanya kayak lehernya panjang, dalam artian mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, tapi untuk jangka panjangnya dampaknya apa. Jadi kayak kamu kalaupun menyelesaikan masalah di sini sama pasangan, ngelihatnya jangka pendek jangka panjang juga gitu, solusinya apa, bagaimana. Sampai di sini juga ada kartu Six of Cup. Akhir tahun kamu mulai kayak sama pasangan bisa tenang lagi, damai lagi, fokus lagi, luangin waktu bersama keluarga, malah lebih akrab. Nah, di sini saranku, kalau misalnya kamu sedang mengalami kendala kamu sama pasangan, aku ada satu paket namanya Human Design. Kamu bisa ambil paket itu, dan nanti dari situ aku akan bantu gali kira-kira strategi penyelesaian masalahnya gimana, tergantung dari energi kalian, kayak gitu loh. Jadi energi kamu nih cocoknya apa, sama istri ini cocoknya apa, itu kita gali. Soalnya ini lagi di fase yang agak bingung nih kalian berdua di pertengahan tahun. Itu yang aku saranin ya. Human design sebenarnya nggak hanya buat asmara ya, tapi bisa buat apa aja. Karena simpelnya adalah kayak tubuh manusia kita ini butuh kayak manual books. Nah, human design itu kayak manual books, apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita ini, kayak gitu. Ya. Lanjut, untuk karir Sio Kelinci di tahun 2024, yang pertama Page of Cup, Two of Swords, dan The Hierophant. Coba sebentar ya, aku bukain dulu semua. Jadi kalau aku lihat karirnya Sio Kelinci di awal tahun 2024 masih bisa kehandle kok, sesuai dengan kapasitas kamu. Saking bisa kehandle, di sini ada yang mencoba kayak kepo, penasaran, gimana sih kamu kok bisa kayak gini begitu gitu loh. Jadi kayak hasil performa kamu, kinerja kamu lagi bagus-bagusnya, cuman mereka cuman sekedar kepo aja, tapi juga masa bodoh sama kamu. Jadi kalau kamu misalnya kayak dipuji-puji, ingat jangan sampai jadi arogan dan tetap fokus saja sama tanggung jawabmu sendiri. Karena ujung-ujungnya yang penasaran sama kepo sama kamu, ya ujung-ujungnya akan sibuk lagi sama urusannya masing-masing, kegiatannya masing-masing, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai pujian-pujian yang kamu dapat ini membuat kamu jadi lupa diri ya. Terus di sini juga ada kartu Two of Swords. Bisa dibilang di pertengahan tahun ada beberapa pesan di sini. Beberapa mungkin ada yang lagi ngerjain segala sesuatu, kok kayaknya ada ada sebuah sesuatu yang kayak diam-diam bersembunyi, atau bisa dibilang gini, kayak kamu lagi ngerjain sesuatu tapi kayak ada feeling kayak ada yang rasanya kurang gitu di dalam hidup kamu. Nah, kuncinya di sini ada jalani aja dulu apapun yang sedang kamu hadapi untuk di karir. Nanti setelah kamu jalani dulu, baru tuh yang kamu rasa kurang, jawabannya akan muncul justru. Dan di sini memang aku lihat hati-hati juga. Di sini kan kayak ada awan ya, kayak niupin angin, dan di sini juga banyak banget angsa-angsa atau peri-peri yang mencoba ngomong sama ini. Bisa dibilang hati-hati sama orang-orang di sekitarmu. Terkadang kita kalau misalnya bingung, kejebak, kita kan juga pengen nanya orang lain ya, pengen nanya kayak solusinya apa nih kira-kira, kayak gitu. Nah, di sini kalau aku lihat boleh nanya, tapi jangan kebanyakan ke banyak orang nih nanyanya. Semakin banyak kamu tanya, semakin kamu bingung harus memilih opsi yang mana. So, sekali lagi, kalau misalnya kamu mau aku bantu, aku ada namanya paket Human Design. Jadi kayak manual books-nya manusia lah gitu loh. Manual books khusus buat kamu yang spesifik gitu loh jatuhnya. Nah, kalau kamu mau bisa ambil paketnya itu, jadi biar
kamu bisa melewati fase sulit ini juga gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bisa, ya udah silahkan, nggak masalah. Nah, masalahnya gini, di sini di akhir tahun dari kartu The Hierophant sama kartu Three of Swords, jadi ada kayak beberapa pesan sih yang dapat. Yang pertama, mungkin beberapa di antara kalian akhirnya terselamatkan. Ada sedikit sedih tapi terselamatkan dari situasi yang di akhir tahun. Terus ada beberapa di antara kalian kayak ngerasa atau gitu gue nggak ngikutin yang saran itu, tahu gitu gue jalan sendiri maju kayak gitu. Ada beberapa yang nyesel, ada yang enggak. So akhirnya di karir kamu di akhir tahun ini kayak bisa dibilang kalaupun sukses juga kurang maksimal gitu loh. Nah, pertanyaannya ada apa? Dan di sini juga pesan lainnya untuk sio kelinci di karir, boleh percaya sama orang. Terkadang kan kita di kerjaan tuh harus kompak ya, cuman problemnya adalah terlalu attach sama orang tersebut itu nggak baik. Why nggak baik? Soalnya nanti takutnya bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan kamu. Jadi kamu nanti akan sadar orang-orang yang di dekat kamu ini yang agak sedikit toxic atau di lingkungan kamu ada yang nggak beres, itu akan makin lebih clear mana yang nggak beres. Jadi kayak di akhir tahun kamu akan review ulang lagi apa yang terjadi dari pertengahan tahun sampai akhir tahun. Kenapa pertengahan tahun sampai akhir tahun doang? Soalnya ini perubahannya sangat signifikan dari awal terus ke pertengahan tuh kayak yang awalnya enak, tahu-tahu tengah nggak enak nih. Jadi kayak kamu menelaah lagi penyebabnya di mana ini itu. Nah, setelah kamu mengambil keputusan memang rasanya nggak nyaman dan harus dihadapi, tapi seenggaknya di sini kamu jadi tahu apa yang kamu lakukan ini udah yang terbaik atau belum, kayak gitu loh ya. Oke. Berikutnya keuangan. Kalau misalnya yang karir tadi kamu masih nanya lagi, di sini dibilang kalaupun ada yang naik jabatan ada, cuman tanggung jawabnya makin besar dan beberapa ada yang jadi kayak kecewa juga gitu loh. Naik tapi kenapa kecewa? Pertanyaannya itu. Gitu. Oke, berikutnya di sini untuk dari segi keuangannya ya. Untuk keuangan aku pisahin ya sama karir. Soalnya kan kalau misalnya kamu karirnya bisnis, bisa jadi bisnisnya bermasalah tapi tabungan masih banyak. Kayak gitu loh. Ya, tergantung situasi. Kalau kamu kerja juga gitu. Pemasukannya lagi nggak baik-baik aja, tapi kan masih ada tabungan. Kan ada beberapa kayak gitu. Lanjut untuk keuangan di sini. Di awal tahun sebenarnya rezekimu mah masih ada aja yang masuk, yang hadir. Cuman ya di awal tahun aku lihat ada Five of Cup, ada beberapa pengeluaran dadakan yang membuat kamu kayak, duh aturan aku nggak kayak gitu loh. Nggak usah pusing di suatu hal yang udah terjadi, yang ngalir biarlah mengalir kayak gitu. Kalau kita terlalu fokus sama yang tidak enak, itu yang takutnya malah menghambat rezeki kamu sendiri. Sampai akhirnya di pertengahan tahun ada kartu The Lover sama kartu Nine of Cup, yang artinya kamu juga di pertengahan tahun rezekinya mulai balik normal lagi, baik pemasukan dan pengeluaran. Kalau di awal tahun tadi pengeluaran yang banyak ya, nah di pertengahan tuh mulai stabil. Terus alhamdulillah kayak yang kalian usahakan, harapkan tuh kayak ada aja rezekinya. Dan jadi balance gitu loh, kamu ngerawat diri sendiri secara fisik dan secara mental, itu balance gitu. Dan kamu malah beberapa di antara kalian saking ada uang lebih, aku melihat ada bunga lili di sini. Aku nggak tahu ini bunga lili atau apa ya, tapi lebih ke arah kayak beberapa di antara kalian menggunakan uangnya ini untuk ekspansi bisnis atau ekspansi apapun itu yang berbau ekspansi, atau enggak malah menggunakan uangnya untuk investasi di skill atau kemampuan. Dan akhirnya di pertengahan tahun di sini ada kartu Three of Wands dan Queen of Wands. Keuangan masih bisa terkelola, terkendalikan seperti yang kamu harapkan. Tapi di sini kamu juga ada indikasi pengen muter uangnya lagi nih, nggak pengen ngestak di sini terus, pengen keluar dari situasi yang nggak nyaman kayak gitu loh. Itu yang aku lihat. Terus aku akan bukain dari segi kesehatan ya.
Di sini ada kartu Ace of Metal, the thyroid gland, oh tenggorokan ini. Dan ada Five of Water. Oke, aku akan bacain dulu yang dari Ace of Metal. Jadi dari kartu Ace of Metal di sini, kesehatan kamu lebih mengarah hati-hati pada usus sama paru-paru, itu yang pertama. Kalau paru-paru berarti lebih ke arah banyak olahraga biar kamu juga banyak menghirup udara, karena tubuh kamu metabolismenya lagi tinggi ya. Jadi buat jaga metabolismemu juga biar pergerakan udara mengelilingi tubuhnya ini juga lancar. Terus karena ini Ace of Metal, kamu lagi kayak ada banyak banget ide di awal tahun. Tapi ingat, boleh memikirkan strategi dari atau untuk ide tersebut, tapi jangan sampai overthinking sehingga di sini kamu ada kecenderungan kerjanya bener-bener kerja bagai kuda, lupa istirahat, berujung lupa olahraga juga di sini. Hati-hati di sini. Terus di pertengahan tahun ada kartu thyroid gland atau enggak ya selama setahun ini ya. Hati-hati, kenapa? Beberapa di antar kalian kalau misalnya lagi ngerasa tidak nyaman, terus emosian, sebaiknya itu dirilis deh, disampaikan apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Kenapa? Tanpa kamu sadari itu mengganggu hormonnya yang ada di thyroid gland ini, menyebabkan bermasalah di tenggorokan. Misalnya tenggorokannya jadi lemah lah, jadi kayak batuk-batuk terus, atau malah apapun lah penyakit itu. Karena di sini ada tulisan The Hero Pen Community. Jadi semakin kamu mendem apa yang perlu kamu sampaikan, memendam, nggak ngomong kepada orang lain, ini nanti lama-lama cakra tenggorokanmu juga bermasalah, baik secara spiritual atau secara fisiknya. Yang tadi kan aku sebut secara fisik ya. Nah, kalau secara spiritualnya cakra tenggorokan kalau udah bermasalah, ada indikasi nanti jadi nggak pede lah, kayak gitu loh. Itu salah satunya ya. Dan berikutnya di sini juga di Five of Water kelihatan grief. Mungkin beberapa di antara kalian minum udah banyak ya, cuman karena sedih, karena emosi, kayaknya banyak nih kalau di human design nih kelihatan dari kesehatannya. Ini kalian banyak yang kena emosional nih. Entah cakra solar plexusnya ini nyala atau tidak. Jadi gini, di human design solar plexus itu yang mengurus emosional ya. Jadi di sini mengarah ke emosional semua nih kenanya. Sama ke arah cakra jantung kalau yang Ace of Metal di sini. Ya walaupun nggak ada gambar jantung ya. Jadi bisa dibilang kalau warnanya putih di human design-nya sebenarnya ini pengaruh dari luar di kalian, jadi jangan dibawa pusing di kalian. Tapi kalau misalnya nyala di area jantung dan area solar plexus kalian, mungkin lebih ke arah jangan terlalu reaktif terhadap permasalahan yang kalian alami. Kalau nggak nanti tambah puyeng, hormonnya semakin tambah goyah. Itu yang aku lihat kayak gitu ya. Oke, itu aja dari saya untuk peruntungan Sio Kelinci di tahun 2024 naga kayu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kamu ingin diramal mengenai peruntungan Sio kalian secara rinci, atau mau konsultasi, atau seperti yang dari tadi saya mention seperti human design, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja. Semoga bermanfaat dan saya pamit dulu. See you next time. Bye-bye.